Baik, pada hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat bertemu kembali di acara Ibu ini atau IHT di Seminar Budaya Positif. Baik, saya akan membacakan susunan acara. Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Guru, Ketua, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang berbahagia, rekan-rekan PGP yang pada hari ini melaksanakan destinasi budaya positif modul 1.4. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dilaksanakan oleh 3 rekan-rekan kita yang saat ini sedang melaksanakan program guru penggerak, program menjadi calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kenhilir, yang mana Pak Lorenzo Saryanus SPD, Ibu Nelita Tulantari SPD, dan Pak Franciscus Giro SPD serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat padat dan memerlukan ekstra energi dan dukungan dari kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, terutama kepada 3 rekan-rekan CGP kita. Jadi Bapak Ibu, beliau bertiga ini menyampaikan EHT berupa diseminasi, ya, diseminasi budaya positif, yaitu pada rekan-rekan ini ingin memperbaiki sebuah manajemen penanganan masalah yang ada di dalam kelas. Melalui apa? Salah satunya ada keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir ini tadi. Nah, ini saya pikir ini sebuah pengalaman baru untuk kita, baik untuk saya yang masih muda, yang baru menjadi guru, maupun ibu-ibu yang sudah senior, bapak yang sudah senior, karena ilmu baru. Saya pikir tidak salah kalau kita belajar bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita CGP yang berada di 11. Selanjutnya juga saya menyampaikan, ayo masih ada angkatan 12. Bapak Ibu yang punya keinginan, yang punya punya kesempatan, silakan bergabung di angkatan 12. Semoga masih ada ya. Nah, kalau saya belum dulu karena masih banyak yang harus ya di kegiatan yang lain yang harus diingat. Kemudian Bapak Ibu, saya kemarin ngintip kegiatan Pak Liro dan Bu Nelita berkaitan saya lihat dengan keyakinan kelas. Ini ada poin-poin dari 1 sampai 7 kalau tidak salah, apa sampai 6 Pak Liro kemarin kelas. Nah itu poin-poin kesepakatannya bagus semua. Saya meyakini kalau Bapak Ibu guru, wali kelas maupun guru bidang studi, kita bisa meeting, kita bisa meniru, bisa melaksanakan di kelas masing-masing. Saya yakinnya bahwa kita mampu memanajemen kelas dengan baik. Saya sangat ingin belajar dengan Bapak Ibu bertiga di sini. Oke lah, secara manajemen saya punya pengalaman, tetapi secara manajemen siswa di kelas terkait dengan pembelajaran yang begini, kita perlu belajar banyak kepada ini. Jadi demikian Bapak singkat sambutan pendapat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Baik, apa kabarnya hari ini? Semangat ya. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan ya sudah mau hadir dalam rangka kegiatan kami sebagai saya Lorenzo Saryanus sebagai CGP 11, di mana kami diwajibkan untuk membuat ya aksi nyata, di mana judulnya itu budaya positif. Hari ini saya destinasikan kepada teman-teman ya. Harapan saya Bapak Ibu semuanya mengikutinya dengan semangat ya, dengan hati yang
gembira. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Saya berikan salam ya. Semoga kegiatan kita ini nanti kedepannya bisa bermanfaat. Saya Laudensius Hadianus ya, dari PPN 11 dan Kabupaten Sintang. Baik. Ini yang saya inginkan. Coba kita senyum selama 15 detik. Menunjukkan bahwa kita ini selalu bersemangat ya, selalu bersemangat. Tidak ada beban, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita ini tertekan, depresi ya. Kita mulai juga senyumnya selama 15 detik. Baik, cukup ya. Nah, dengan kita memperhatikan teman-teman kita yang ekspresinya, raut wajahnya, mimik, rera, dan epilognya, kita merasakan sesuatu hal yang baru, ya kan? Sesuatu hal yang baru bahwa, oh begini rasanya kalau kita bergembira, ya gitu, senang. Jadi apa yang kita pikirkan itu menjadi terlupakan sejenak, walaupun itu hanya 15 detik ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam kegiatan kita hari ini kita diskusi aja ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jangan Bapak Ibu guru menganggap saya di depan ini adalah seorang yang lebih dari Bapak. Tidak ya. Kita di sini sama-sama saling mengisi satu dengan yang lain. Saya sebagai calon guru penggerak mengikuti program ini ya. Bapak Ibu harapannya ya bisa mengikuti, mengusulkan ya itu. Yang jelas semuanya ini dituntut adanya saling kerjasama di antara kita ya. Kerjasama yang bagaimana? Kerjasama yang baik. Baik, hari ini ketika kita mulai prosesnya, ada kesepakatan yang harus kita patuhi bersama ya. Untuk yang pertama itu gak usah nyerah, menghargai pendapat siapapun ya. Nanti ketika kita berdiskusi ya, kita menghargai pendapat siapapun yang ada di ruangan ini. Tidak ada kita saling menjatuhkan ya, tidak ada kita saling memojokkan teman-teman. Kita sama-sama belajar. Selanjutnya, cukup menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira tentang kesepakatan kita. Cukup. Oke, aktif di kelas ya. Baik, nanti bisa ditambah di sini aktif di kelas. Nah, jangan pasif diam saja. Jadi apa Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan pemantik. Nah ini, setuju atau tidak setuju? Ada dua opsi pilihan. Kalau setuju, ya setuju. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju. Kita lihat yang pertama ya. Hukuman dapat mendisiplinkan. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak ya? Baik. Saya minta yang mengatakan setuju. Kira-kira apa opininya gitu, pendapatnya? Kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan? Yang setuju?
Ibu Miss Misturina. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju karena hukuman tersebut dapat memberikan semacam teguran bahwa sesuatu itu salah atau keliru, sehingga diberikan hukuman. Hukuman ini, apalagi kalau hukumannya berupa hal yang positif. Selain dia dapat mendisiplinkan anak, dia dapat membangun Baik. selain daripada itu, hukuman juga dapat memberikan penjelasan dan Baik. Ada yang mau menambahkan? Silakan Pak Sumarno. Ya, maaf. Orang tua, dokter, tapi caranya. Kalau tidak ada hukuman bagi anak, nanti dia tidak merasa salah. Apalagi uji anak kita belum tahu mana yang betul, mana yang tidak salah. Jadi itu biar saja Baik, terima kasih Pak Su. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Ada lagi tidak ya? Ya, silakan Bu Evi. Baik, mungkin dengan memberi hukuman untuk siswa itu bukan untuk membuat bagaimana, tapi setidaknya bisa membuat efek jerah dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya itu kembali. Hanya buat pembelajaran dan buat dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Evi. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini paradigma lama ya yang sering dilakukan oleh para guru-guru, para guru-guru kita di zaman dulu, termasuk saya pernah mengalaminya, ya. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kita masih berbicara tentang hukuman. Saya lanjutkan lagi yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contoh, kalau kita memberi predikat ranking 1, ranking 2, ranking 3, apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya. Oke. Nanti semuanya ini akan terjawab di slide-slide selanjutnya. Ya. Yang jelas pendapat Bapak Ibu ini berdasarkan kenyataan yang sudah terjadi dan dialami Bapak Ibu di dalam kelas, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke budaya positif. Di sini dijelaskan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ya
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini semua nanti akan kita dengarkan ya, akan kita bahas, akan kita diskusikan bersama-sama terkait apa yang sudah Bapak Ibu jawab tadi tentang hukuman. Coba kita lanjut ya. Yang pertama, paradigma baru. Kalau paradigma lama seperti apa yang Bapak Ibu tadi jawab tentang hukuman bisa mendisiplinkan dan ya itulah ya. Kita lanjut lagi, kita lihat perubahannya ya, bisa berubah gitu ya. Nah, kita buat sebuah kasus tentang kegiatan kepala tangan ya, kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga ya. Dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut. B bisa menunjuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Contoh, saya minta Supri ya untuk membuka kepala tangannya. Tak ada barang atau tidak ada barang, mungkin saya memerintahkan Pak Supri buka tangannya. Apa yang dalam genggaman Bapak? Kalau permen saya mau minta, gitu. Kalau uang bagi dong, gitu. Nah, kira-kira Pak Supri ini mau nggak buka genggaman tangannya? Atau Pak Supri kira-kira dia mau meninju saya, gitu dari kepala tangannya? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Apa yang terpikirkan? Kalau saya minta apa yang ada di dalam genggaman Pak Supri, kira-kira mau nggak Pak Supri dari saya ya? Kalau uang, mungkin pikir-pikir lah, tapi Pak Supri saya tahu uang ya, dia maulah berbagi dengan saya. Atau dia pegang permen, tapi permennya satu, bagaimana mau dibagikan ke saya? Nah, kira-kira apa reaksi Supri dengan situasi yang seperti itu? Mau nggak Pak Supri buka tangannya? Mau nggak? Mau nggak dia buka? Mau? Nggak mau? Mau nggak? Mana? Oh iya, baik ya. Kalau ada duit, kata Mas kita nggak mau ngasih, belum tentu ya, belum tentu. Kalau Pak Supri orang yang murah hati ya, memiliki belas kasihan, dia mau. Kalau uang gitu. Nah, baik. Saya berikan gambaran ini supaya kita bisa terbuka ya, bahwa yang bisa ya memerintah orang lain itu ya itu hanya dirinya sendiri. Sekalipun di sini tadi diancam, ya, dibujuk, disuap, dirayu. Kalau dia tidak mau, tidak mau. Tidak mau saya ngasih. Gitu. Tapi kalau dia mau tanpa kita hardik, tanpa kita rayu, pasti mau memberi. Nah, intinya pada kasus ini bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu bukan orang lain,
tapi diri sendiri. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Gitu. Kita lihat di stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah kalau teori kontrol ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan, gitu ya, dari stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut lagi, perilaku buruk ya dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk, kita sering melihat anak-anak ini berperilaku buruk ini. Kita sering menjudge mereka bahwa kamu salah, tak boleh gini, tak boleh gitu, ya kan? Nah, itu sesuai dengan stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya kita dirangsang lalu respon gitu, melihat sesuatu yang salah, menurut kita, bisa. Kalau teori kontrol, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia berbuat seperti itu ada tujuannya. Gitu. Nah itu teori kontrol. Kita lihat lagi yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sesuai dengan kasus tadi. Ya. Kalau yang nomor 3 orang lain bisa mengontrol saya, saya tahu apa yang dibergaman punya Pak Supri tadi kan. Tapi kalau Pak Supri merasa dia takut, diangkat di hati, diapakan gitu, makanya dia takut terjadilah orang lain bisa mengontrol saya. Gitu. Kita lanjut lagi. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kalau kita melihat murid atau siswa kita ini berbuat salah, ya kan? Kita paksa, ya, kita bujuk. Kalau dia tidak mau, terjadi kegagalan, ya kan? Contoh kita panggil, kamu jangan nakal, kamu bajunya dimasukkan, celananya itu jangan dilipat. Tapi besok pulang lagi, ya kan? Pulang lagi. Ini kita berasumsi bahwa kita bisa mengontrol dia dalam stimulus respon. Ini masih paradigma lama ya, paradigma lama. Kalau di sini sudah paradigma baru di teori kontrol. Sedangkan yang nomor 4, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, ketika kita melihat hal itu, ya, kita jangan memaksa. Kita jangan membujuk supaya dia berbuat sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita bekerja sama dengan dia. Artinya itu kita mau mengerti tentang dia. Misalnya kalau celana mau dilipat, kenapa dilipat? Sering saya dengar itu alasan mereka panjang Pak, panjang. Jadi ketika kami melangkah itu ada yang merasa terjepit, ada yang merasa nyangkut. Gitu ya. Jadi maunya solusinya gimana? Nah, karena kamu kalau dilipat seperti ini kelihatannya nggak sopan, nggak bagus. Nah itu ya. Nah itu di teori kontrol. Kalau yang di stimulus respon itu seringkali kita membujuk, ya, dan kita memaksa. Kalau besok dilipat lagi, ibu potong, ibu gunting atau bapak potong. Itu pemaksa.
bujukan yang kedepannya belum tentu berhasil, yang ada gagal, ya kan? Kita lanjut lagi, model berpikir menang atau kalah. Harapan kita bahwa saya memberikan pemberitahuan hari ini kepada siswa yang bermasalah, harapannya dia mau mengikuti kita. Kita menang dan dia kalah, ya kan? Harapan kita, karena penilaian kita, apa yang menjadi keputusan kita itu baik, tapi menurut dia belum tentu baik, gitu. Kalau dia takut merasa terancam, nanti kamu gak naik kelas ya, was kalau kamu seperti ini. Ternyata dia takut, kita menang, ya kalah. Begitu juga kalau kita bujuk, kita rayu, kita paksa, dia tidak mau mengikuti kita yang kalah, dia yang menang, ya kan? Nah, kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, kita tidak kalah, dia juga tidak kalah, sama-sama. Artinya, selagi dia berbuat seperti itu, kita jangan bosan-bosannya terus memberikan rangsangan, stimulus, supaya dia berubah seperti apa. Kita selama, kalau bapak saya dulu seorang tentara itu pernah mengajarkan kepada saya tentang teori lambung rujak. Lam itu menyelami, diselami, apa sih keadaan situasi? Nah, menghubungi, dihubungi. Kalau orang menghubungi, kenapa begini, apa begitu, apa penyebab, apa masalah. Kita pengaruhi. Begini Pak, kalau yang baik, begini yang benar. Kita ajak. Ayo, sama-sama begini, ayo. Ini yang benar. Nah, ini komando ya. Nah, ayo. Sampai di sini ada yang bertanya. Oke, baik, terima kasih. Silakan kepada Pak Wairus. Selamat kita semua. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Loren. Jadi secara umum secara umum paparan ini ataupun katakanlah kegiatan destinasi budaya positif ini memang sesuatu yang sangat urgent untuk kita terapkan di sekolah. Judulnya saja budaya positif, berarti ada sesuatu yang baik yang kita ambil, yang kita petik. Apa saja itu? Seperti judul yang subjudul di bawah itu adalah keyakinan kelas. Kemarin saya intip kegiatan Bu Nelita dan Pak Liro, itu bagus sekali poin-poinnya. Tapi saya belum ke arah posisi kontrol dan restitusi belum. Saya melihat prinsip keyakinan kelas itu baik sekali, ya. Nah, berkaitan dengan adanya teori baru yang up to date, yang memang mau tidak mau harus diterima oleh kita sebagai guru, baik guru pada kalangan senior, setengah senior maupun guru junior, yang dikaitkan dengan masa kerja, bukan dari pengalaman mengajar. Nah, ada teori-teori baru yang tujuan pemerintah adalah tidak lain tidak bukan bagaimana mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang diinginkan berdasarkan tujuan nasional pendidikan. Salah satunya adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Lalu judul bawahnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertanyaan ini sangat mudah dijawab.
dengan cara memahami dua stimulus respon itu. Tapi saya mengambil salah satunya kalau yaitu ada di sana di poin yang kedua dari bawah itu pada stimulus respon. Artinya stimulus respon itu mindsetnya, kalau saya secara pribadi ingin mengatakan mindsetnya itu ada pada saya saat ini. Nah, pemaksaan pada suatu saat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bahwa artinya ketika seorang guru ingin menggali sebuah informasi dari siswa, ya kan, ketika siswa tidak mengakui apa yang menjadi sebuah kesalahan dan informasi dicari, maka terjadi deadlock atau gagal. Tetapi dalam semua teori kontrol atau teori pilihan, di sana ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kalau saya kata baru itu mau saya garis bawahi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang adil bagi semua pihak. Karena kalau baru itu kalau bagi saya belum tentu adil bagi semua pihak. Artinya ini sebuah teori, tapi kita boleh-boleh saja kan begitu. Nah, kalau teorinya pilihan, kalau mengatakan pilihan baru, apakah adil bagi guru? Apakah adil bagi siswa? Tetapi kalau pilihan-pilihan yang adil berarti ada win-win solution. Dan satu lagi, terus terang saya meskipun di zaman ini ya, saya tidak terlalu pas dengan ada sebuah kalimat yang mengatakan menghamba pada murid. Saya sering mendengar kata menghamba kepada murid, tapi setiap kali orang ngomong tentang menghamba kepada murid, saya selalu menutup kuping saya dalam-dalam. Karena saya belum memahami terjemahan menghamba kepada murid seperti apa konotasinya. Jadi wajar kalau saya menutup kuping, ya kan? Karena dalam paradigma berpikir saya menghamba pada murid, kita ingin mengadopsi, kita ingin mengakomodasi maunya murid ini seperti apa? Seperti itu. Yang mau saya sampaikan ada kata kolaborasi dan konsensus untuk kita kan pilihan-pilihan baru. Kalau saya maunya pilihan-pilihan yang adil. Ada win-win solution situ antara guru dan peserta didik. Sebenarnya kata kolaborasi itu sebenarnya sudah mencakup. Kolaborasi itu artinya ada kerjasama antara kedua belah pihak, baik itu peserta didik maupun pendidik. Konsensus, berarti konsensus ini ada sebuah kesepakatan. Nah, jadi kalau memang itu digulirkan, ini merupakan pengalaman baru bagi saya dan juga bagi teman-teman. Saya berharap bahwa ada perubahan paradigma ini bisa kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan TKP tidak ada di sini. Saya mau kawan-kawan mewujud nyatakan ini. Saya ingin minta karena satu ada wali kelas, dua non wali kelas. Saya minta Bu Delita punya satu project kelas dan Pak Lorenzus punya satu project kelas, silakan dipilih. Kalau Pak Lino ada project kelas 9. Saya ingin kawan bertiga CDP ini punya project kelas masing-masing satu yang bisa menjadi role model dalam Bapak Ibu, dalam Bapak 2 dan Ibu 1 menjewantahkan hasil daripada CGP ini. Itu saya ingin. Di depan ada 9 kawan guru ini yang bisa menjadi saksi kita bahwa kawan-kawan bertiga ini harus bisa menjewantahkan kegiatan-kegiatan CGP ini dalam prakteknya tadi lah. Nah, nanti saya ingin melihat perkembangannya seperti apa. Kalau itu berhasil, artinya Bapak Ibu bertiga tidak sia-sia menimba ilmu. Saya kira ini ilmu ini. Penggerak, ada kata penggerak, itu ada motor. Saya motornya Bapak Ibu sendiri. Yang itu, ketika ada penggerak, tapi Bapak Ibu harus menggerakkan di kelas, ya, jadi role model Bapak Ibu. Saya minta nanti Bapak Ibu melaporkan ke saya secara berkala role model di kelas itu di kelas mana, kemudian perkembangan analisis dulu, refleksi awal dulu, laksanakan refleksi awal apa yang terjadi di kelas itu. Silakan kolaborasi bersama wali kelas. Nah, saya minta rel untuk saya. Artinya supaya kawan-kawan yang bukan CGP ini mempunyai pandangan bahwa kawan-kawan CGP ini benar,
gitu loh. Benar telah memetik satu ilmu baru yang bisa disandingkan, yang bisa menjadi bahan referensi kawan-kawan. Saya mendapat informasi bahwa angkatan ke-12 di DP itu tak ada tidak. Sampai hari ini saya belum dapat laporan resmi ada beberapa umur untuk angkatan ke-12 ditiadakan karena Pemda angkat tangan. Kalau ada angkatan ke-12, saya mau 100%. Paling tidak 100% dari TGP sekarang berangkat. Berarti kalau 100% ini, berarti kalau 3 yang sekarang tambah 3 lagi. Saya dukung. Nah, ini saya berbagi, ya. Saya menanyakan para poin stimulus itu karena saya mengalami ini bahwa saya masih pada tataran itu. Gitu. Terus pertanyaannya muncul begini, apakah semua jenis perilaku siswa bisa masuk, bisa kita terapkan paradigma daripada teori kontrol atau teori pilihan ini? Seperti itu real di sekolah kita. Oke. Untuk menjawab itulah saya perlu kawan bertiga ini melaksanakan role model kebetulan. Kalau jam sekarang itu belum bisa, saya yakin Pak Loren pun pasti jawab. Pak untuk saat ini belum bisa, tapi kita tunggu recovery hasilnya. Kan begitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Semoga kawan-kawan bertiga tetap semangat. Kemarin saya sudah kirimkan ke salah satu PP, ya. Ternyata PP itu respon positif, kegiatan kita. Saya sangat mengapresiasi Pak Dewo, Pak Loren dan Bu Delita sudah mau mengasah diri di setelah keterbatasan yang ada. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Paulus berikan komentar ya tentang teori perubahan paradigma yang kita bahas pada hari ini. Sedikit saya menjawab tentang pertanyaan menghamba pada murid. Ki Hajar Dewantara menulis menghamba itu kejadiannya ketika beliau diasingkan dari Indonesia ke Belanda. Ketika itu dia diasingkan membawa anaknya ke Belanda. Beliau ini gemar sekali menulis. Ketika di Belanda, beliau menulis tentang perkembangan pendidikan, ya. Ketika itu musim dingin, dan anaknya ini mau keluar dari dalam rumah. Maunya, ya, tahulah, anak kan pasti mau lihat salju ya. Nah, itu dia tidak respon, dia biarkan saja. Lalu karena dia merasa terganggu, merasa dirinya tidak bisa konsentrasi, maka dibiarkannya keluar dan tidak diperhatikan. Lalu dia melakukan terus kegiatannya. Entah kenapa kemudian baru dia berpikir ke anaknya yang di luar dan melihat anaknya sudah sudah kedinginan, yang ibaratnya sekarat lah itu di luar karena dia masih kecil, ya. Dia merasa sebagai orang tua panik. Pada saat itu dia panik. Apa yang harus saya perbuat ini? Ini anak saya.
Kok tega-teganya saya berbuat seperti itu, tidak mempedulikan dia. Kan gitu. Mulai dia detik dan mengatakan, mulai hari ini saya akan menghambakan diri saya kepadamu. Dia berpikir seperti itu dan dia tuliskan dalam bukunya. Itulah yang kita kenal sebagai menghamba kepada Allah. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai pemberi kamu, kalau dulu teori ini tidak diteliti dengan sungguh-sungguh, kalau sekarang makanya berubah paradigmanya tadi. Nah itu dari kejadian itulah bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada muridnya. Kita ya, ini bukan lagi sebagai seorang yang mau dijadikan uang, tetapi kita menghamba kepada murid itu seperti kita menghamba kepada anak. Apa kebutuhannya, apa keinginannya, yang jelas hal itu positif. Itu yang kedua, kita tidak bisa membiarkan kamulah begini, seperti kejadian yang dialami oleh Gereja Dewata. Ini yang diceritakan oleh instruktur kami pada elaborasi ya, ada elaborasi serupa berapa dia. Ya silakan Bu. Ya elaborasi satu ya, tentang teori ajaran dewasa. Harapannya nanti kami sebagai 3 CGP bisa menerapkan hal itu di sini ya. Nah, makanya hari ini tuntutan dari tugas itu kami mendistribusikan kepada rekan-rekan. Gitu. Berhasil atau tidaknya semuanya itu atas dukungan dan kerjasama dari kita. Kalau hanya mengharapkan, nah itu tadi sulit sesuatu itu bisa tumbuh dengan subur kalau hanya kita mengharapkan humus atau hara atau makanan yang ada di tanah. Jadi kita perlu bersama-sama yang memperhatikan tumbuhan tersebut. Tumbuhan di sini artinya murid-murid. Ya, baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Ini menarik sekali. Saya sudah pakai ini menarik sekali. Jadi artinya bahwa ini kan mulai membuka mindset kita waktu itu. Jadi memang saya sengaja mengatakan bahwa mengcounter kata teori menghamba para murid. Jadi bahwa menghamba para murid artinya dia tidak bermakna sempit, tapi maknanya luas. Jadi hamba itu jangan kita lihat berarti seperti hamba para raja. Seperti yang diceritakan Flores itu sudah dialami oleh Ki Hajar Dewantara. Dan itu berlaku pada anaknya. Dan berkembang ilmu sekarang bergeser menjadi anak didik. Ya kan? Kan begitu. Nah, sekarang ada sekolah kita. Sekolah kita ini adalah ladang kita, tempat kita bekerja. Ya kan? Jadi setelah kita mendengar paparan dari Pak Loren bagaimana konotasi atau makna daripada menghamba pada murid, timbul pertanyaan kita. Kalau demikian apakah kita sebagai seorang guru sudah menghamba pada murid? Pertanyaan itu tentu dijawab dengan berbagai macam indikator-indikator yang ada. Menghamba pada murid bukan hanya kita peduli pada nilai-nilai ataupun hasil-hasil yang ada pada anak murid, tetapi juga prosesnya. Begitu juga perilakunya, karakternya, orangnya ini.
Artinya jika saya mengatakan tadi bahwa saya masih sempit maknanya mengamalkan murid, sekarang sudah terbuka bagi saya pribadi. Saya berterima kasih kepada Pak Lore. Harapan saya, kita semua yang sudah mendapatkan ini semoga membuka diri bahwa menghamba pada murid itu merupakan sebuah tugas yang mulia. Tetapi ini tidak datang ujuk-ujuk, tapi melewati sebuah teori. Dan yang sudah mendapatkan kemudian mungkin bahkan memahami teori ini adalah kawan-kawan CBP. Oleh karena itu, silakan kawan-kawan dorong kita, beri stimulasi kepada kita, baik itu pemahaman maupun perluasan daripada bentuk nyata daripada menambah pada murid ini. Jangan kawan-kawan dulu, saya sekolah aja masih sempit berpikirnya. Jadi dengan adanya ini, saya pribadi sudah mulai membuka pikiran dan membuka pikiran. Harapannya kata petik menghamba pada murid betul-betul bisa kita terapkan. Itu sekali lagi Pak Oleh, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Paulus karena tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Apakah makna disiplin? Maknanya seperti apa? Kita lihat dulu paparannya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Hanya kita beranggapan bahwa kamu kurang disiplin. Mungkin disiplin dalam arti sesuatu aturan yang harus dia tepati. Datang jangan telat ya. Kalau dia telat berarti tidak disiplin. Nah, seringkali kita mengatakan ini kepada orang lain, ya, oh kamu tidak disiplin. Gitu. Disiplin di sini kita pikiran kita bahwa dia itu tidak tepat waktu, tidak mengikuti aturan yang baku, ya kan? Tapi sebenarnya dalam bahasa Latin itu disiplin itu adalah belajar. Ya, kita lanjutkan lagi. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu mereka ya. Kita lanjut lagi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut lagi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kecenderungan turun adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan hidup. Ini ya, kata disiplin. Kita lanjut. Kita ke disiplin positif. Disiplin positif ya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif merupakan suatu penerapan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, tapi tidak dipaksa ya. Ditumbuhkan kesadarannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa ya? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu ya. Sekali lagi, apa sih disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu disiplin positif. Kita bisa menjelaskan ini kepada anak, tapi kita sendiri belum bisa.
mendisiplinkan positif pada diri sendiri. Ya, kita lanjut lagi. Disiplin positif ini adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian ataupun bukti. Saya bahagia disiplin positif ini artinya hal itu terjadi bukan atas sesuatu yang di luar dari dirinya, tetapi yang terjadi itu dari dirinya. Aku mau datang, kamu akan telat, itu dari dirinya, bukan dari aturan tidak boleh datang terlambat jam 7, jam 6.40 sudah di sekolah. Itu aturan. Tapi kalau mulai dari dirinya, ya motivasi internal ini tadi, tidak bisa semua, bukan dipaksa. Jalan tadi. Nah, ini tadi yang kita ada berkhidmat, mandiri, bertindakan, bergotong royong, kreatif, bernarasitas. Ini berikutnya. Kita lanjut lagi, oke. Sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia, disiplin positif tadi ada yang ingin ditanyakan? Pas kita lanjut. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu kan dari dorongan diri sendiri ya. Maunya apa saya ini? Motivasi saya apa? Cita-cita saya apa? Kan gitu. Apa yang membuat saya bisa begini? Motivasi. Kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, nanti kalau aku datang ke rumah, aku nih. Gitu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Gitu. Menghindari, motivasinya menghindari. Tapi sebenarnya tujuannya itu dia tidak tahu bahwa aku datang tepat, aku datang tepat, aku tidak tahu. Dia hanya tahu kalau saya datang ke rumah, saya tahu. Motivasi ini saya harus menghindar. Itulah motivasi tadi. Menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan? Ini dari aturan, bukan dari dalamnya di sini internalnya ya. Oke. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya datang tempat, ibu-ibu biasanya memberikan ucapan hanya bagus-bagus. Kalau saya datang tepat, ibu-ibu saya senang. Cuma yang lain udah makan pasti itu guru, pasti itu guru pak guru. Nah ya kan? Nah, jadi dia motivasinya itu hanya ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Jadi kalau anda disuruh datang tepat, dia datang tepat. Atau ketika dia datang tepat, dicuekin. Dan itu motivasinya itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu ya, motivasi yang ketiga. Kita lanjut lagi. Menurut Kiai Dewantara, ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya kan? Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Kiai Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keberadaan sikap merdeka yang dicetakkan 5/2012 oleh Pak Presiden. Kalau memang bisa nanti ada nggak kira-kira jual buku tentang kata-kata Kiai Dewantara ya? Kalau memang ada, nanti kita di sekolah bisa mengadakan sebagai referensi kita untuk belajar tentang pemikiran Kiai Dewantara. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Haruskah saya berbuat ini? Haruskah saya berbuat ini terhadap sekolah saya, terhadap anak murid saya? Nah, nanti kita bisa berkontak ke
tulisan-tulisan yang ada pada teater Dewata Lain. Ya, kita lanjut lagi. Dihukum oleh penghargaan. Lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, kita tadi sudah mengetahui apakah anak kalau memberikan hukuman bisa membuat anak disiplin. Jadi kan pertanyaan teman saya tadi. Kita lihat di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti kalau saya berikan penghargaan, sama saja saya menghukum dia. Ya? Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Horn tahun 1993. Ya, kita lihat yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lihat kasusnya, kenapa ini terjadi? Menurunkan kualitas, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lihat kasusnya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi ini disebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar itu, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus tanpa mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, itu ketika mereka tidak dibayar, itu menurunkan kualitas mereka. Yang tadinya mereka bisa membuat ini itu ya, mereka tidak mau. Saya kalau tidak dibayar, itu. Jadi ya, penghargaan menurunkan kualitas. Dan penghargaan itu kalau diberi tidak menurunkan, sama. Tapi ketika tidak diberi lagi, berikutnya lagi, penghargaan mematikan kreativitas. Kita lihat, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah ataupun harga. Kurang kreativitasnya. Berikutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini itu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Lanjut lagi, penghargaan yang menghukum. Ya, penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Nah, ini kita lakukan pada anak kita ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua atau merasa paling dihukum. Atau kasus cerita dari Bu Erika, bahwa dia dan temannya itu sama-sama mempunyai kelebihan dalam kelasnya, bukan belajar komputer. Mereka berdua akrab, awalnya akrab, tapi ketika terjadi persaingan, Bu Erika dapat juara 2, temannya itu juara 2 juga. Dia merasa merasa tersaingi. Nah, itu tersaingi. Orang berdua dan berdua ada pertama ketika dengan kolek kalah apa hanya sendiri. Mungkin dia sama sebuah lebih.
jauh lebih kita naik. Penghargaan itu memukul. Yang awalnya tadi mereka akrab, renggang jadi. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, itu di situ. Jadi yang saya jabarkan itu tadi kan tentang teori itu. Jadi saya oke, baik, didukung oleh penghargaan sudah saya jabarkan ya. Harapannya kita semua paham lah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, kalau kita ingin memberikan apresiasi kepada orang lain itu ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jangan setengah-setengah maksudnya fokus pada proses. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya ya itu tadi. Sering saya lakukan di kelas konsekuensi. Kalau hukuman saya jarang menerapkan, tapi konsekuensi itu kita lihat kasusnya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Kalau kita menghukum itu, kita rasakan lah. Kalau kita dihukum, rasanya pasti sakit kan? Sakit. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Nanti kita lihat kasusnya ya. Sebegitu ya konsekuensi dengan hukuman ya. Lanjut lagi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Saya sampai detik ini masih ingat dengan Pak Yen, guru bahasa Indonesia saya. Ketika itu saya sedang istirahat kelas. Ya. Saya sedang istirahat kelas. Ada teman yang mengganggu ketika saya sedang belajar matematika. Karena saya ini matematika ini cenderung penasaran. Saya guru matematika saya itu sudah meninggal, Pak Sabiri, ya, kecelakaan pulang dari Pontianak, tabrakan. Kalau bisa dia bisa ditanya. Bagaimana saya pekerjaan saya ketika saya masih di SMP, terutama matematika. Saya pengen hasil matematika itu bisa didapat, diuji. Harus diuji. Coba masukkan ke rumus, ini datang dari mana, bisa terjadinya rumus bagaimana. Harus diuji. Kalau memang hasilnya 2 atau berapa, coba diuji. Masukkan ke variabelnya. Harus diuji. Nah, setiap kali ada soal, setiap kali ada latihan, beliau selalu mendekati saya dulu di belakang. Pernah saya protes tentang pekerjaan beliau di depan, salah langkahnya. Bagaimana membuktikan salah langkah? Hasilnya tidak bisa disinkronkan, tidak bisa dijabarkan. Saya seperti itu kalau bermatematika. Ya. Nah, ketika saya istirahat sedang mengerjakan itu, teman-teman keluar istirahat. Ya memang salah saya, seharusnya pada saat istirahat bukannya di kelas. Gitu. Karena saya penasaran, saya uji hasil itu. Ada teman yang ganggu. Karena saya jengkel diganggu terus,
Jadi itu dia. Saya naik dari atas kursi, atas meja langsung saya tinju dalam kotak. Di kelas sebelah tidak salah. Nah, gitu. Ketika itu wali kelasnya itu adalah Pak Yen. Punya kenangan semua lah ya. Nah, itu. Ketika itu Pak Yen wali kelasnya. Mendengar ribut, Pak Yen datang. Saya sudah catat seperti ini. Ya. Nah, ketika itu dia tidak ada seperti teori-teori yang kita jelaskan ini, tidak ada. Begitu datang, kenapa? Kamu apa? Dia langsung menjelek telinga saya. Padahal yang salah itu sebenarnya bukan saya. Awalnya, tapi karena saya yang membuat, ya tidak salah. Apa tiga-tiga kan? Dijewernya, lalu dipukulnya kaki saya, saya menangis. Kalau saya dan kamu yang kaki, kalau saya menangis, betul. Makanya sampai sekarang masih ingat. Nah, itu sesuai dengan teori kita nih. Untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ingat, waktu saya dipukul guru, saya kejebel, tapi ingat terus. Itu namanya hukuman. Ya, kita lanjut lagi. Saat, ya kan ada paksaan juga. Kan, ketiganya ini. Anda membenci kedisiplinan. Anak kan? Oh iya, anak membenci kedisiplinan. Nah itu. Rata-rata mereka tidak menyukai. Kenapa? Itu tidak muncul dari dalam dirinya, dari luar yang muncul, sehingga anak tidak menyukai. Kalau mereka menyukai, menjadikan kelas ini sebagai rumah mereka. Contoh, kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan bayangan depannya. Kalau kita papan tulisnya menggunakan layar yang itu kan, layar 10 kan. Nah, saya rasa kedepannya itu bisa lebih menarik. Anak-anak kan tertarik, kamu udah seperti kau belajar itu. Ayo dia pakai tulis-tulis no, kamera main tiga. Aman kan? Aku nak sekolah dok. Kan? Jadi ada teori motivasi itu dari dirinya sendiri, bukan dari luar begitu. Kalau luar kan, pamer ini, pamer itu. Kalau dia tertarik, nah harus dari dirinya sendiri. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ada paksaan, ya. Nah itu hukuman paksaan. Kamu udah pikir, awas ya. Besok kita ketemu. Maksa dia harus pikir. Ini sudah dilakukan oleh Ibu Pak Ibu sebagai CDP tentang segitiga distribusi dan siswa yang tidak tiket. Bagaimana mengatasi? Kita lanjut lagi. Konsep diri yang buruk. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah itu ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pastilah kan. Ini sesuatu itu karena dia merasa takut, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri. Angkat nih, was kok kalau angkat nih. Padahal sebenarnya dia nggak mampu. Terpaksa dia berangkat. Karena guru yang berangkat. Anak saya yang kelas 6 itu kadang bercerita kalau rumah, Pak, saya disuruh oleh guru itu begini. Padahal panas-panas kalau disuruh latihan. Nanti kalau kami pingsan gimana? Nah, dia bercerita. Karena diperintahkan ini, kalau tidak mau dia menyakiti dirinya sendiri, berpanas-panas di situ, ya kan? Nah, itu maksudnya. Konsep diri yang buruk. Tentang hukuman ini adalah konsep yang buruk. Tertawa kepada. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Apa yang dia lakukan itu karena dia gak mau mengakuinya, ya kan? Karena terlibat biasanya. Ya, apa dia berkelahi lah di kelas? Bukan saya Pak. Kenapa dia takut dengan hukuman tadi itu? Kalau seandainya dia ketahuan mencuri, barang kita juga takut dengan hukuman. Itu kalau hukumannya. Lanjut lagi.
merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pasti kalau yang namanya dihukum itu pasti dah tentu ya seperti saya tadi kan, karena saya dihukum padahal marah juga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu merasa bersalah, oh kenapa saya berbuat seperti ini sehingga saya dihukum, malu rasanya. Nah kan itu ini akibat hukuman, beda dengan konsekuensi. Kita lihat konsekuensi sekarang. Sesuatu harus terjadi membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kita beda aja ya. Sesuatu yang harus terjadi nanti kita lihat khususnya. Anak menghargai disiplin ya, terus ada stimulus tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Kita lanjut lagi. Kasusnya ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Tentu hukuman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Mencatat 100 kali ini merupakan ya katakanlah sebuah perintah dan bukan tumbuh dari internal anak yang bersangkutan atau bukan tumbuh akan kita tetapi ada suatu keharusan, maka itu sebuah bentuk hukuman. Baik, kita beri aplaus dulu pada Pak Paulus. Iya, benar Pak ya, itu ya, benar. Itu bukan timbul dari dirinya, tetapi ini merupakan suatu paksaan perintah dari luar, yang eksternal. Ya, benar Pak ya. Kita lanjut lagi, yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang bisa menjelaskan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bahkan ada yang menerapkan itu. Saya lihat di kasus-kasus media itu lebih dari 2 kali. Siswa yang terlambat keliling lapangan 10 kali. Itu bukan hukuman, menyakiti. Udah diadakan jalan kaki jauh-jauh, terlambat, kita tidak akan menanyakan apa permasalahannya, bocor ban atau banjir atau apa. Datang ke sekolah dan terlambat dihukum. Ya, nanti lagi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang rumah ya, jelas lah. Masa kalau masker itu sampai sakit seperti itu, apalagi kalau sempat dia sakit asma, suruh seperti itu. Ya. Lanjut lagi, mengganti kertas tugas teman yang telah diperhatikan. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, silakan boleh. Karena menggantikan tugas teman yang telah dicoret itu merupakan satu tanggung jawab atas segala yang telah kita lakukan. Baik. Terima kasih. Terus buat Pak Bill dulu. Ya. Benar Pak Bill ya. Seperti itulah jawabannya. Kita lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi sama ya. Nah, dia bertanggung jawab. Lanjut lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu. Rumah ini. Nanti kalau kakinya kena paku, kena pas segala kan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video.
Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Bu ya? Konsekuensi. Ya. Terima kasih banyak ya. Sampai di sini harapan saya semua oke Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Lorenz Yusayarus telah menyampaikan materi pada kita hari ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi yang tadi sudah dipaparkan oleh. Saya pikir konsep ini sangat baik, apalagi di konsekuensi itu artinya ada titik kesadaran sendiri dari dalam diri siswa ini untuk bisa melakukan sesuatu yang bukan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nah, khususnya kita di dalam lingkungan sekolah ini. Tetapi yang tidak kalah pentingnya saya pikir karena kita ini kesadaran dalam diri kita masing-masing itu kan berproses tumbuhnya, dan kita ini menempa anak-anak yang usianya sudah 12 tahun sampai 14 tahun. Artinya mereka sudah menempa diri itu selama 7 tahun mulai dari TK sampai SD dan sampai ke tingkat sekolah menengah pertama ini. Dan kita ini juga dihadapkan pada bermacam-macam karakter dan budaya anak-anak di daerah kita, apalagi jumlahnya sangat banyak. Nah, ini saya pikir kalau disuruh menanamkan konsekuensi, tentu harus ada yang menjadi acuan kita. Paling tidak tadi seperti yang disampaikan kepala sekolah, harus ada percontohan 1 atau 2 kelas atau 3 kelas paling tidak, yang memang di situ kita mulai menanamkan kepada mereka kesadaran dan konsekuensi yang harus mereka hadapi tadi. Karena memang mereka ini sudah berproses sangat panjang dan kita tidak menjudge mereka waktu di SD atau di TK, tetapi saya tidak yakin juga di TK dengan SD menanamkan itu kepada mereka karena ini baru. Apalagi kita ini kan zaman dulu kita ditempa bagaimana dengan sistem hukuman Polri. Dan itu menurut saya, kalau saya analisa itu baik bagi saya. Saya juga sepakat tadi bagaimana konsep menghambat kepada murid ini yang dalam logika saya sebagai manusia itu sulit dilakukan. Apalagi kalau dia melakukan kesalahan menurut kita orang banyak. Tetapi kalau semua keinginan murid ini bisa kita toleransi dan kita ada beberapa memang yang bisa kita berikan apresiasi. Tetapi kalau contoh kasus tadi yang dinarasikan di dalam bukunya Diajar Dewantara yang tadi Pak Lorenz Yusayarus sampaikan, bagaimana anak keluar dia sibuk, ya berarti itu kan keinginan anak yang salah sebetulnya. Bagaimana kita bisa menghambat kepada dia? Dan kita ini dikekang dengan berbagai macam aturan. Kita itu untuk menyakiti dia, bagaimana saya pikir sebagai seorang guru tidak ada berpikir itu. Tetapi bagaimana kita menanamkan anak ini supaya konsekuensi tadi, coba pemerintah beri rumus itu. Saya kalau ketemu dengan ini juga ragu saya katakan. Karena kita berbeda macam tanggap. Ya kan, kecuali kita menempa anak dari TK konsepnya itu boleh, karena anak mulai dari besar bertumbuh ya. Tetapi kalau sudah selesai SMP Pak Lorenz dan teman-teman, saya pikir mereka ini sudah terbentuk jati diri. Paling kita bisa memulai sedikit-sedikit untuk kita membalik dari A ke Z untuk mereka ini sekali. Kalau bisa, kalau ada itu beri rumusnya kepada kami guru-guru. Saya mau itu. Karena saya intinya apa ya? Kalau disuruh memilih konsekuensi dengan hukuman tadi, saya lebih banyak cenderung. Kalau dari penjelasan itu saya banyak memberikan kepada anak. Dalam hati kecil saya hanya satu, supaya anak bisa sadar. Itu saja, tak ada yang lebih. Begitu. Terima kasih Pak Lorenz.
dari kepala. Oke, satu dan sudah tinggal evaluasi juga kita terapkan banyak dibutuhkan baru yang pertama kita pengawasan itu dan lihat kita ini orang terbanyak berbulan tidak berproduktif satu produktif bahkan jadi kalau kita lihat beberapa tempat tidak sebagai spesifik kita nih kita harus ada apa kayak dulu beda di sini beda ukurnya berapa di sini siapa yang tadi melakukan kalau kita lakukan penelitian ini ada suku-suku tertentu seperti itu kemudian background orang tua apa pendidikan orang tua nah kita tumbuh dan berkembang sampai dari orang tua dulu ada saya cerita buat tahun di bawah 50 tahun nanti orang tua yang kamu turun akan lagi makanya diharapkan minimal nanti 50 tahun depan untuk dengan menikah ada orang tua yang tidak sekolah mungkin kalau tidak dapat istilah adanya mereka adanya dengan adanya orang-orang tua di mana anak-anak mungkin sudah sekolah sudah kuliah otomatis pengalaman hidup dan cara hidup anaknya kita butuh-butuhkan. Dengan kita di sini, kalau kita melihat titik faktor suku-sukunya, dan juga faktor orang tua. Karena kalau kita sekolah itu maka kurangnya kita di sini, ya tingkatan kita, kita ajuran oleh anak berkaitan itu. Yang mau dikatakan adalah mengapa berikan kemudian itu sementara kita melakukan tidak. Kalau menurut saya kekurangannya ada salah satu kita ini awal tahun memanggil orang tua yang untuk katakanlah menyampaikan sesuatu kepada orang tua orang ini lalu berkolaborasi dengan orang tua untuk mendidik anak. Kalau di rumah yang orang tua berarti orang itu guru. Ini yang terjadi karena kesalahan sebenarnya dari pihak pendidikan. Waktu ini, maksudnya kalau bangun orang tua berapa kali datang tahun? Kalau di SMP kan selama 3 tahun ya, kali tahun berkurang. Itu sebenarnya. Jadi supaya kita kemudian itu bicara dalam hati. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya coba menjawab dari Pak Supri ya. Tadi sudah saya memaparkan tentang konsekuensi dan hukuman ya. Kalau kita masih cenderung ke hukuman, berarti paradigma kita berubah. Sudah sepantasnya di era sekarang ini paradigma itu harus berubah. Contoh, guru-guru dulu ya itu tidak ada yang namanya RPP, tidak ada yang namanya silabus apa itu kan. Pokoknya apabila dia SPD atau dia dulu PGAK atau mereka sudah dibekali dari kuliahnya untuk mengajar, gitu. Berkembanglah dunia pendidikan, gitu. Supaya hasilnya yang diinginkan itu baik.
yang diingatkan itu baik. Nah, itu. Kita bukan hanya mengajarkan tentang teori pada anak, prakteknya juga harus pada anak. Bukan hanya praktek tentang pelajaran, tetapi praktek bagaimana kita menjadi seorang pamor. Nah, itu. Kalau siswa atau murid kita ini sudah berumur, konteks kita ini kan sebagai orang tua. Kalau kita punya anak di rumah, berapapun usianya, ada orang tuanya. Kita wajib memberikan perhatian, seperti biasa di antara sudah berkata tadi, wajib memberikan perhatian, menghamba kepadanya, apa yang dia perlukan, apa yang dia mau. Kalau seandainya itu salah, nah, dia harus melakukan kesalahan, membiarkan anaknya sebelum dia menulis. Kalau saya biarkan ini terjadi. Tapi kalau kita kontrol, kalau kita lihat, kalau kita awasi, sekalipun dia sudah berumur atau tingkat SMA, kita sebagai orang tua memberikan panutan, ya, saya rasa nanti hasilnya bisa bagus. Bukan hanya dari kelas-kelas yang kecil. Nah, gitu. Pendidikan itu kan lebih besarnya itu ditamakan itu perannya itu adalah orang tua di rumah. Nah, itu bukan tingkat sekolahnya di TK, SD, SMP, orang tua di rumah itu yang berperan besar. Gitu ya. Saya berasakan saya juga ada bisnis. Coba pause dulu Pak Dok. Kali ini kita tentang keyakinan kelas. Ada beberapa hal ya yang kita diskusikan ya pada saat ini. Yang pertama tentang keyakinan kelas, yang kedua posisi kontrol dan restitusi ya. Tuh. Tujuannya ini adalah untuk memanage ya kelas, memanage kelas kita ya, terutama Bapak Ibu yang wali kelas. Nanti sebaiknya menggunakan ketiga langkah ini, keyakinan kelas, posisi kontrol dan restitusi. Seperti apa kalian? Dari yang pertama, keyakinan kelas ya. Ketika Bapak Ibu awal semester masuk di dalam kelas ya, pasti Bapak Ibu membuat aturan-aturan yang ada, ya kan? Nah, kali ini ketika nanti Bapak Ibu berada di dalam kelas awal-awal semester atau awal-awal tahun pelajaran, usahakan Bapak Ibu kalau bisa itu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pertanyaannya, mengapa? Kenapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Debatkan satu kasus. Ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, ya kan? Terutama roda 2 kendaraan sepeda motor, itu diwajibkan kita menggunakan helm. Aturannya, ya kan? Lanjut lagi kasusnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Aturan kan, ya kan? Lanjut lagi. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa ya? Kalau kita berkendara menggunakan sepeda motor itu, menggunakan helm itu apa ya? Biar selamat. Walaupun sebenarnya belum tentu selamat kan, kalau memang sudah nasibnya naas ya. Nah itu tadi. Tetapi setidak-tidaknya ketika kita mengenakan helm, ada rasa aman di dalam diri kita. Ya kan, nanti ketika saya tumbang atau nggak begitu terlalu lagi tuh
kepala saya ini dalam keadaan terlindungi, ya kan? Nah itu jawabannya itu ya keselamatan atas Tuhan, ya. Nah nilai-nilai keselamatan inilah ya yang kita sebut dengan keyakinan, ya. Walaupun aturan lalu lintasnya wajib menggunakan helm, tapi ketika kita berangkat dari rumah, adakah yang memberitahu kita? Atau adakah aturan yang tertulis di rumah kita? Berkendaraan harus menggunakan helm. Tidak kan? Nah itu sudah tertanam dari diri kita, bahwa ketika saya menggunakan helm ada rasa nyaman, ada rasa aman sedikit, walaupun tidak 100% ya. Nah itu langsung. Yang belum saja itu kita tidak mau, belum ada keyakinannya itu ya, kita tidak mau. Kita lanjutkan lagi ya. Saya mau tanya, kira-kira apa perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Ini keyakinan dan peraturan, singkat aja bedanya, ayo. Yang belum jawab? Baik, terima kasih Bu kita. Benar ya yang disampaikan Ibu kita. Pada dasarnya begini ya Bapak Ibu, bahwa kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri, Kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh sepihak. Contoh peraturan di kelas atau peraturan di sekolah ini. Adakah kita mengajak murid-murid untuk membuat aturan secara bersama? Tiba-tiba tata tertib sekolah SMP Negeri 1 tidak boleh menggunakan kaos kaki hitam pada hari Senin, harus menggunakan sepatu hitam pada hari Senin, bla 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 dan seterusnya. Anak-anak tidak mengetahui itu aturan dibuat oleh secara sepihak. Tapi kalau keyakinan ya itu bisa dibuat oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, ya. Dan dia meyakini itu hal yang baik, walaupun ada doktrin yang diyakini seseorang itu tidak baik. Ada. Tapi di sini kita konteksnya budaya positif, budaya yang baik. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu ya bisa meyakini apa yang menjadi hal-hal positif berlaku di sekolah kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya tidak bisa ditampilkan beberapa gambar tentang keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Pasti, ya. Apa yang dibutuhkan, ya? Dari seorang manusia, dari keyakinan ini tadi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu kenyataannya. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja ya? Kita sebutkan salah satu buktinya. Iya, benar, bertahan hidup, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan.
Itu kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Ini tentang studi kasus ya. Coba kita lihat kasusnya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 8C, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Bisa nggak bayangkan apa alasan Tommy? Di kelas dia suka ngambil barang temannya, makanan temannya. Lapar dah pasti. Kalau dia tidak bawa makanan, pasti dia lapar. Nah, ada lagi. Dan ya, itu kan menyangkut tentang kebutuhan manusia, teori kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup. Itu kalau nggak makan ya bisa nggak hidup orang. Maka bagaimana caranya? Ini kalau ada lapar, ya berpunya temannya. Alasan berikutnya lagi ya tidak? Dengan dia berbuat seperti itu, ya teman-temannya jadi memperhatikan dia, ya kan? Membicarakan dia, gitu. Dan teman-temannya ini bahkan gurunya pun kadang melapor, pasti melapor ke orang tuanya, ya kan? Tujuannya apa biar Tommy seperti itu? Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ya. Lanjut lagi. Ya. Nah, ada 5 posisi kontrol pada kasus-kasus tadi ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Mana yang bagus sih? Slide-nya tidak bisa diberikan. Nah, untuk identitas gagal itu adalah bersifat penghukum dan membuat merasa bersalah. Itu. Identitas berhasil atau sukses itu dari teman, menganggap sebagai teman dan pemantau. Dan lebih berhasil lagi dan lebih sukses lagi itu kalau kita bertindak sebagai manajer. Kalau kita melihat kasus-kasus anak, kita bertanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita bisa menanyakan hal-hal yang membuat dia itu sadar tentang apa yang dia inginnya, ya. Nanti hasilnya itu akan menguatkan pribadinya, ya. Terus responnya biasanya ya balik bertanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki? Ya karena itu dampaknya bagaimana? Tuh mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, dari posisi kontrol yang telah kita lakukan, ya. Kita lanjutkan lagi. Ketiga, restitusi atau restitusi. Kasus-kasus yang terjadi ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Yang pertama tadi menggunakan check kelas, yang kedua posisi kontrol, itu ya, Bapak Ibu lakukan pada awal-awal semester. Jangan kita membuat
atau mengatakan aturan, tapi kita mengatakan keyakinan kelas dari kesepakatan kita bersama, ya. Kalau ada kasus-kasus pasti di kelas pasti ada kasus-kasus. Nah, lakukanlah penyelesaiannya, ya. Hal yang paling baik itu adalah menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Itu hal yang paling baik. Kalau yang lain sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, itu mesti belum dikatakan berhasil. Bisa-bisa, ya. Kita lihat sekarang restitusi, ya. Restitusi ini dilakukan ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah kita, terutama Bapak Ibu wali kelas, ya. Kami diajarkan tentang segitiga restitusi. Pertanyaannya, apa itu restitusi, ya? Ayo. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Dan restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Goals 2024. Nah, tahap restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Dalam kita menangani anak-anak kita, lakukanlah dengan cara segitiga restitusi. Lakukanlah dengan cara segitiga restitusi. Saya videonya tidak ada, ya. Saya kemarin mengambil kasus tentang siswa yang tidur di kelas. Tentu Bapak Ibu mungkin pernah mengalami siswa yang tidur di dalam kelas. Bagaimana kita mengatasinya? Tentu dengan cara kalau paradigma baru dengan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan, ya. Kita tanyakan, kenapa kamu tidur di dalam kelas? Ya. Lanjut lagi. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu pada saat kita menstabilkan identitas. Kita jangan langsung skakmat dia, jangan. Kamu tahu, kamu salah. Tidur di dalam kelas itu tidak bagus, tidak baik, mengganggu orang, teman. Berdasarkan aturan kamu ini, jangan bla-bla-bla. Untuk menstabilkan identitas itu, kata-kata yang halus dulu harus kita berikan, ya. Kita katakan misalnya salah satu, berbuat salah itu, ya nak, semua orang pasti berbuat kesalahan, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, tidak ada, ya. Namun dari hal ini Bapak ingin mengetahui, menyelesaikan apa sih maksud dari kamu berbuat seperti itu. Nah itu, ya. Itu menstabilkan identitas dulu. Biasanya awalnya dia tidak mau mengakui itu. Enggak pak, saya tidak tidur di dalam kelas. Apalagi ketika wali kelasnya memanggil dia berdasarkan laporan dari guru-guru yang ada. Di kelas semua ada seorang siswa yang tidur di kelas. Nama siapa?
tidur. Kita panggil dia pasti tak tahu mana kan Pak. Siapa yang bilang Pak? Jadi ada guru yang kelas anak tidur. Pelan-pelan kita beri. Ya, menstabilkan identitas namanya. Berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau apa alasanmu hingga kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Tentu kamu berbuat ini ada alasannya, ada tujuan. Nanti dia berceritakan. Yang tadi awalnya dia tidak mau mengaku, akhirnya dia bercerita. Nah, kasus yang saya teliti kemarin tentang tidur di dalam kelas, dia mengaku, Pak, saya tadi malam tidak tidur karena saya kumpul dengan teman-teman yang mabar bikin online. Nah, itu dia ketahuan dia ngaku. Kalau kamu tidak tidur, pasti ngantuk di kelas. Kita jangan marahin dia, menggas dia, jangan. Biarkan dia mengungkapkan apa keinginannya dulu. Tidur di dalam kelas itu kenapa? Apa penyebabnya? Nanti dia ketemu kita. Itu namanya validasi tindakan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kepada dia. Nah, biasanya akan sudah saya jelaskan dari awal bahwa keyakinan itu kan dimulai dari awal semester. Kita tanyakan, apa nilai sudah kamu yakini selama ini terhadap kelas kita? Nanti dia bilang, ya Pak, maaf Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang aku sendiri dia. Bukankah nilai-nilai keyakinan itu telah kita sepakati? Dia bilang gitu kan? Ya Pak, maaf Pak. Nah, kata-kata ini muncul dari dirinya sendiri. Harapan kita dia berubah, tidak tidur di dalam kelas kembali. Kalau seandainya itu masih dia lakukan, tak henti-hentinya kita memberikan motivasi dengan cara melakukan restitusi itu. Lakukan restitusi sampai hal itu berhasil. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Ya, oke, silakan Pak Guru. Selamat pagi Ibu ya. Jadi saya sedikit bertanya perihal keyakinan kelas, posisi kontrol dan perihal masalah keyakinan kelas. Saya yakin keyakinan kelas seharusnya tidak bersinggungan langsung dengan kata sekolah. Lalu kemudian posisi kontrol dengan sebagai meja dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, mungkin benar keyakinan kelas posisi kontrol dan restitusi dapat diterapkan pada kepentingan. Mungkin misalnya anak kelas, terapi, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketiga hal ini bisa diterapkan pada suatu bentuk pelanggaran yang jauh lebih besar? Ini hanya sebagai contoh saja. Bagaimana jika pelanggaran tersebut seperti misalnya anak ketahuan dibawa ke sekolah, anak yang kedapatan berkelahi, dan lain sebagainya? Apakah dengan ketiga hal ini hal tersebut dapat ditanggulangi dengan baik, atau mungkin ada jalan lain di luar ketiga hal ini? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Gil. Ya. Nah, saya sudah jelaskan. Apapun kasus yang ada di sekolah ini perlu proses. Proses awal
ya, proses awal, ya, itu kita buat keyakinan kelas dulu di sekolah. Proses awal, kasus-kasus yang terjadi itu kan sedang berjalannya proses pembelajaran dari awal semester sampai selesai. Nah, ketika di kelas kita ada siswa yang berbuat seperti itu, apapun kasusnya, ya, inilah langkahnya. Pertama, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi murid yang memiliki kasus-kasus, baik itu ringan maupun ya mungkin kita katakan berat lah. Nah, itu inilah yang kita pakai, ya. Dari awal supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita harus berkeyakinan kelas dulu. Nah, kalian sudah berjanji tidak bawa rokok dalam kelas, tidak boleh makan dan minum dalam kelas, tidak boleh berkelahi atau bertinju pulang dari sekolah. Itu keyakinan kelas yang harus kita sepakati dulu sebelum kita melakukan proses pembelajaran dalam satu semester. Karena kita sebagai wali kelas, gitu. Terjadi kasus-kasus yang melanggar keyakinan kelas tadi itu, lakukanlah caranya dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu yang terbaik. Boleh sebagai seorang teman, boleh sebagai seorang pemantau, tapi disarankan jangan menggunakan penghukuman. Nah itu ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu sifatnya yang menyakitkan. Itu ya, baik cara yang kami sampaikan ini adalah cara. Selanjutnya, kalau segitiga restitusi itu adalah proses ketika kita memanggil siswa tersebut, bagaimana cara kita supaya bisa membuat siswa ini menyadari, menyadari tentang kesalahannya. Itu caranya. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses restitusi, segitiga restitusi, di mana ada menstabilkan identitas yang pertama, ada validasi tindakan salah yang kedua, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu ya. Kira-kira bisa dipahami Pak Bil? Ya, boleh. Bagaimana? Jika kasusnya keyakinan kelas yang telah disepakati terus menerus dilanggar, padahal kita sebagai guru sudah menerapkan apa yang disampaikan kelas berulang. Tapi hal yang sama terus dilanggar, terus dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah ketiga hal ini menjadi tersebut atau justru ada sesuatu yang salah di dalamnya? Baik, terima kasih Pak Bil. Nah, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi itu adalah cara, ya, berhasil atau tidaknya, ya, untuk menyelesaikan segala kasus-kasus atau hal-hal yang terjadi di sekolah. Itu proses. Kalau tidak berhasil hari ini, besok kita ulangi lagi terus. Kita jangan bosan-bosannya. Satu kali kita berikan, dia harus mau. Dua kali kita berikan, dia harus ikut, harus tidak. Itulah fungsi kita tadi sebagai pendidik, penghamba kepada murid. Harus mengakui tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, kita pahami dulu kalau salah, kita betulkan jangan seperti itu, ya, baiknya begini. Dan kita perhatikan terus, jangan kita bosan-bosan. Kalau kita membuat keputusan itu anak-anak menjadi mengikuti, berarti kita puas dengan diri kita. Ada kasus misalnya, kita lakukan seperti langkah-langkah tadi, terakhir itu adalah segitiga restitusi dan berhasil. Stop sampai di situ. Gitu. Artinya kita
tidak ada lagi pengalaman atau penambahan pengetahuan yang lain. Nah, itu. Jadi dengan terus-menerus kita lakukan langkah ini, kasus demi kasus, tidak henti-hentinya, nanti kita akan merasakan bahwa ada sebuah kepuasan dalam diri kita. Itu. Kalau kita mau mengatakan efektif atau tidaknya, ini bukan suatu hal yang mutlak seperti angka, ya. Bukan mutlak seperti angka, gitu. Perlu proses yang benar-benar kita jalani berdasarkan penelitian. Inilah yang harus kita lakukan, langkah-langkah inilah yang harus kita perbuat supaya menuju kepada budaya yang positif. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita refleksi. Oke, saya minta 2 orang untuk membuat refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dapatkan hari ini? Hal baru apa? Coba katakan, ada yang mau jawab. Hal baru apa? Baik, terima kasih Pak Supardi. Satu lagi, refleksinya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan apa yang muncul? Ada enggak? Coba Pak Supardi. Baik, terima kasih Pak Supardi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu tentang diseminasi kita pada hari ini, ya, tentang materi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya, ya, untuk mengikuti diseminasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga, ya, pada rekan-rekan yang membantu, ya. Semoga nanti kedepannya apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi sekolah kita. Lebih dan kurangnya saya banyak minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Lebihnya itu dari Yang Maha Kuasa, kurang itu adalah dari saya. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.